Selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa agar kita dapat beraktivitas, dapat sehat, dapat hidup dengan bahagia, dengan segala kondisi seperti sekarang ini. Ada baiknya kita selalu menaati protokol kesehatan. Oke, hari ini seperti yang tampak pada layar kalian, kita akan mengonstruksi teks eksplanasi. Mengapa teks eksplanasi padahal kita sedang belajar teks cerita sejarah ya? Eh, karena di dalam cerita sejarah itu terdapat nilai-nilai yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tampil juga eh, di classroom ya, seperti yang sudah tertulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menyusun teks eksplanasi dari nilai-nilai teks cerita sejarah dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang mengonstruksi teks cerita sejarah dengan benar. Ya, jadi kalau kita tahu ada sebuah teks cerita sejarah di dalamnya ada nilai-nilai yang luhur ya yang bisa kita pelajari, yang bisa dijadikan pelajaran ya, tentu saja nantinya disebut dengan nilai-nilai. Maka ada juga baiknya kita bisa mengembangkan itu sebagai eh, sebuah teks gitu. Nah, disinilah kita mengambil nilai-nilai dari sebuah cerita sejarah kemudian mengembangkannya menjadi teks eksplanasi. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Skenario pembelajaran dapat kalian lihat juga di sini ya. Jadi seperti biasa kita hadir di Meet nanti kita hadir di Meet sekarang ini itu pukul 8.15. Setelah itu kalian akan mulai memproduksi teks cerita sejarah yang dinamai nanti lembar kerja peserta didik yang ketujuh atau LKPD 7 teks cerita novel sejarah. Baik, kita kembali ke slide ini. Pengertian, kita lihat dulu dari pengertian. Mengonstruksi adalah kegiatan menata kembali nilai-nilai yang ada pada teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Ya, jadi seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, di dalam teks cerita sejarah itu terdapat nilai-nilai. Dan nilai-nilai ini setelah kalian dapatkan dari teks cerita sejarah tersebut, kita kembangkan menjadi teks eksplanasi. Kemudian nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai di sini mengidentifikasi, kalian nanti bertugas untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah dalam teks tersebut, kemudian nantinya akan dikonstruksi ulang dalam teks eksplanasi, membuat kerangka tulisan dan mengonstruksinya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya, yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan simpulan. Kemudian bagaimana langkah-langkah mengonstruksi teks cerita sejarah? Mari kita lihat. Seperti yang tampak pada layar kalian, mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Ya, ini Bapak ambil dari sebuah modul. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi teks cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama menentukan cerita sejarah. Nah, tahapan ini kalian menentukan cerita sejarah yang akan diidentifikasi nilai-nilainya. Teks cerita sejarah yang ditentukan tadi adalah yang teks yang sudah kalian baca sebagai literasi mandiri kalian tadi. Ya, untuk pagi hari ini. Bapak harap kalian sudah membaca dan memahaminya. Karena kalau belum, nanti kalian harus membaca ulang dan memahaminya ulang dan mengambil nilai-nilainya gitu ya. Jadi 2 kali kerja. Harapan Bapak kalian bisa sudah membaca dan memahami teks cerita sejarah yang sudah Bapak bagikan. Setelah itu nanti akan lebih mudah kita mengambil nilai-nilainya. Nah, yang kedua baru mengidentifikasi nilai-nilai teks cerita sejarah. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Jadi, setelah kalian membaca kutipan teks cerita sejarah tersebut, ambil nilai-nilainya. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kalian akan mengonstruksi lagi teks cerita sejarah tersebut.
Seperti yang tahapan ini, membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan itu nanti diambil dari nilai-nilai ini. Setelah itu mengonstruksi, berarti kalian nanti akan menceritakan ulang. Bagian menyunting, menulis kembali dan evaluasi akan kita lakukan kemudian. Ya, jadi tahapan kita pada hari ini sampai pada mengonstruksi. Kalian akan membuat nilai teks cerita sejarah. Kemudian untuk diingatkan kembali nilai-nilai dalam suatu cerita ini sama dengan nilai-nilai yang ada pada teks cerita pendek. Nah, dalam nilai-nilai teks cerita sejarah itu ada nilai budaya pastinya yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Secara singkat dan yang lebih mudah dipahami, nilai budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan orang di daerah tertentu. Lebih mudahnya kalau kalian ketahui, kita di sini mengenal budaya Tatung misalnya. Atau masyarakat Melayu, Pontianak, Mempawah dan sekitarnya mengenal robok-robok. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Sungai Kakap, ke Sungai Jawi dan daerah-daerah Pal sana itu sering diadakan robok-robok. Itu hanya dilakukan oleh masyarakat di tempat kita. Sama seperti Tatung, walaupun seperti ada di Thailand atau di mana gitu kan, Bapak pernah menonton, tetapi itu juga jadi ciri khas kita di sini. Pontianak, Singkawang, yang Surabaya ya kalau tidak salah itu juga melakukan budaya seperti Tatung. Jadi nilai budaya itu adalah nilai yang dilakukan oleh sekumpulan orang, kemudian dilakukan di satu daerah dan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau hanya baru sekali itu belum bisa disebut dengan nilai budaya. Oke, ini sama dengan cerpen, teks cerpen di dalamnya ada nilai-nilai sehingga ini sifatnya Bapak menjelaskan ulang, maka tidak perlu dipelajari seperti mendalam terlebih lagi. Ini contoh kutipannya, kalian bisa baca sendiri di slide-nya nanti. Slide ini juga Bapak bagikan ya. Kemudian yang kedua adalah nilai moral atau etik. Adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Mudahnya nilai moral ini bisa juga disebut dengan ajaran yang ingin ajaran atau pesan baik yang ingin disampaikan penulis melalui tulisannya. Selanjutnya ada nilai agama. Agama sendiri artinya adalah teratur. Jadi ada aturan. Tapi kalau kita mengenalnya, nilai agama ini adalah nilai yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya, kalau ada kutipan seperti ini, berdoa itu sudah pasti nilai agama. Itu mudahnya ya. Ini contohnya bisa kalian baca lagi. Selanjutnya nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contohnya seperti ini. Jika ada hubungan antara satu orang dengan orang lain, maka itu sudah bisa disebut dengan nilai sosial. Ya, sehingga disimpulkan dari kutipan ini, dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Ya, ini contohnya. Kemudian, nilai estetis. Ini kalau kalian kenal, kata-kata aesthetic biasanya disebutkan oleh anak-anak zaman sekarang. Itu adalah nilai yang mengandung keindahan. Bisa berupa kutipan dari penggambaran pemandangan yang indah. Kalau di sini pemandangan rumah atau istana ini. Ya. Jadi penyajian cerita teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Baik, demikian slide kita untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan kembali diskusi pada Meet yang sedang berjalan. Terima kasih.